Ketika mulai tambang pertama 1891 dan ditutup pada tahun 2003, itu baru keluar batu bara 50 juta ton. Jadi masih ada kandungan batu bara di Selunto itu 150 juta ton lagi. Dan itu memang ditandai tahun 1999 itu ditandai saat pergantian malam tahun baru, itu membawa gerbong terakhir ke Teluk Bayur batu bara dari Sawalunto. Itu sangat emosional sekali. Ini merupakan jalur kereta api semenjak zamannya kolonial Belanda dulu di era tahun 1887. Dan sekarang kita mulai mengaktifkan kembali rencana untuk wisata nantinya ke depan. Sawalunto, sebuah daerah di Sumatera Barat yang dikenal sebagai kota batu bara. Dikelilingi geografis gunung dan perbukitan, kota ini menjelma menjadi sebuah kota tambang yang berbudaya. Masih lestarinya bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda dahulu membawa kota ini sebagai kota tua terbaik di Indonesia. Jika menyusuri jejak sejarahnya, kota yang berjarak 98 km arah timur laut Kota Padang, keberadaannya lahir dari kisah pertambangan batu bara yang panjang. Pertambangan batu bara di Sawalunto dimulai ketika seorang ahli geologi asal Belanda, Willem Hendrik de Greef, melakukan ekspedisi di Sungai Ombilin dan menemukan endapan batu bara di sepanjang Sungai Ombilin pada tahun 1867. Laporan yang dikirimkan de Greef ke Batavia pada tahun 1668 membuat Sawalunto seketika menjadi pusat perhatian pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu, Hindia Belanda terus mengirimkan para ahli dan insinyur guna mengeksplorasi batu bara di Sawalunto. Bahkan pada rentang tahun itu juga, sejumlah pihak swasta turut antusias menanamkan modalnya pada industri pertambangan di Sawalunto. Meski begitu, roda pertambangan di Sawalunto baru sepenuhnya berjalan pada tahun 1891, yang kala itu diberi nama Tambang Batu Bara Ombilin. Dan pada tahun 1898, untuk pertama kalinya, pertambangan batu bara bawah tanah mulai dilakukan. Meski telah lebih dari 100 tahun lamanya peristiwa itu terjadi, jejak sejarah pertambangan batu bara di Sawalunto masih tetap terngiang dan eksis hingga saat ini. Lubang tambang selebar 2,5 meter dan tinggi 2 meter ini dahulunya merupakan salah satu lubang ventilasi udara yang pada tahun 2008 dialihfungsikan sebagai salah satu lokasi objek wisata. Meski bukan lubang pertambangan utama kala itu, lubang tambang Mbah Suro tetap menjadi saksi bisu kerasnya kehidupan para orang rantai yang dipekerjakan secara paksa oleh kolonial Belanda kala itu. Awalnya lubang ini bernama Lubang Sugar. Kenapa disebut dengan Lubang Sugar? Sugar yang artinya gula, Belanda menganggap batu bara ini manisnya sama dengan gula. Dan kebetulan Belanda menamakan daerah sekitar sini bernama Lembah Sugar. Sekarang bertukar nama dengan nama Lubang Suro.
Jadi lubang ini dulunya tanah dengan kemiringan 45 derajat. Dan apa yang kita lihat di dalam lubang ini, kecuali tangga, pegangan tangan, pipa, kabel-kabel, lampu dan kanopi, itu baru. Selebihnya asli. Dari zaman Belandanya. Memasuki masa kejayaannya, lubang tambang Mbah Suro perlahan dialihkan menjadi lubang produksi. Pengalihan menjadi lubang produksi membuat lubang tambang itu dibagi menjadi 6 level, di mana sebelum dipulihkan sebagai tempat objek wisata, lubang itu hanya setinggi 1 meter. Para pekerja di lubang tambang kebanyakan merupakan pekerja paksa yang lebih akrab dikenal dengan orang rantai. Orang rantai sendiri merupakan masyarakat yang ketika itu dicap oleh Belanda sebagai kriminal politik yang kebanyakan berasal dari wilayah Jawa. Mereka dibawa dari berbagai daerah masuk ke Sumatera Barat melalui Ema Haven, atau saat ini dikenal dengan pelabuhan Teluk Bayur menggunakan kapal laut. Lubang ini dulunya tingginya setinggi bahu kita. Ya, setinggi bahu kita. Para pekerja tambang tadi bisanya dengan membungkuk. Kenapa Belanda membuat seperti itu? Yang jelas namanya kerja paksa, jelas penyiksaan. Yang kedua, dengan membungkuk, tenaga kita untuk lari tidak ada. Di dalam lubang-lubang tambang ini sangat banyak yang meninggal. Para pekerja tambang ini merupakan pekerja paksa atau pekerja rodi di zaman Belanda. Tetapi di Sawalunto lebih dikenal dengan orang rantai. Kenapa disebut dengan orang rantai? Karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan lehernya juga dirantai. Ini sambung menyambung dengan teman yang lain, rantai tersebut. Orang rantai ini merupakan tahanan kriminal politik Belanda yang ada di seluruh Hindia Belanda, tetapi dominannya Jawa. Mereka dibawa ke Ema Haven atau Teluk Bayur sekarang. Sesampai di Teluk Bayur namanya dihilangkan. Mereka diregistrasi dengan nomor. Nomor tadi ditatokan. Tetapi ketika kami cerita langsung dengan orang Belanda, ada beberapa kali orang Belanda yang datang, ceritanya lebih kejam. Itu bukan ditato katanya, tetapi dicap dengan besi panas. Ketika dia bekerja, itu sangat banyak yang meninggal. Kenapa dia sampai meninggal? Yang jelas tadi namanya kerja paksa, itu penyiksaan. Yang kedua, kekurangan oksigen. Karena dulu oksigen hanya masuk ke dalam lubang melalui ventilasi-ventilasi yang ada. Yang ketiga, dia bekerja bukan seperti kita sekarang ini. Dia tanpa safety, tanpa helm, tanpa sepatu, tanpa alas kaki. Di sini ada namanya bakteri cacing tambang. Karena batu bara ini tajam, kakinya luka-luka. Ada bakteri cacing tambang, itu yang mengakibatkan dia meninggal. Yang keempat, ini mohon maaf, ketika dia buang air besar dan buang air kecil, dia tidak keluar. Di mana dia bekerja, di situ dia buang air besar, buang air kecil, beribu yang bekerja seharian, beribu kotoran yang datang, beribu bakteri yang datang. Yang kelima, ketika dia meninggal, dia dibiarkan saja. Belanda menganggap ini sebagai tumbal lubang. Apabila Bapak Ibu pergi ke Museum Gudang Ransum, akan menemukan itu batu nisan yang tidak ada nama, hanya dengan nomor. Itu batu nisan itu banyak yang tidak ditemukan. Sebetulnya bukan banyak tidak ditemukan, karena bagi mereka yang meninggal di dalam lubang, jelas makamnya tidak ada di luar. Makanya batu nisannya tidak ada. Ya. Dan ketika pembersihan lubang ini ada kami menemukan beberapa tengkorak manusia dan juga tulang-tulang manusia. Kami kumpulkan, kami kuburkan layaknya mengubur jenazah sekarang. Di mana kami kuburkan? Kami kuburkan di balik dinding ini. Ini dulunya tanpa dinding. Ini karena di dinding permintaan warga juga dari kami supaya pengunjung jangan takut. Ya, lubang ini kalau tidak di dinding ini sampai ke Lunto 1 tadi. Dan kita akan berjalan di bawah sungai. Tingginya kandungan kalori yang terdapat dalam batu bara di Sawah Lunto
serta jumlahnya yang diperkirakan mencapai 200 juta ton, menjadi alasan kuat kolonial Belanda ketika itu melakukan eksplorasi besar-besaran di Sawah Lunto. Jadi batu bara Sawalunto merupakan batu bara terbaik di dunia ya, dengan kandungan kalorinya di atas 6.000 kalori. Batu bara Sawalunto ini apabila ditumpuk di alam terbuka, dia harus disiram. Kalau tidak, dia akan terbakar karena memang metananya sangat tinggi. Ciri-ciri batu bara yang bagus ini kita lihat dia mengkilat. Apabila diambil, walaupun bongkahan itu besar, dia akan ringan. Batu bara dengan kualitas super inilah yang membuat Belanda mengucurkan uang yang sangat besar. Dan juga dengan deposit 200 juta ton lebih. Itu baru 4 konsesi yang mereka tentukan jumlah tonasenya. Belum di area Sugar ini. Jadi dari 5 area konsesi, baru 4 yang mereka tentukan itu sudah 200 juta ton. Tentunya apabila mereka menambang itu akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar karena saat itu revolusi industri di mana penemuan mesin-mesin uap itu mengharuskan Belanda untuk mencari sumber energi, salah satunya batu bara. Lokasi eksplorasi batu bara yang jauh dari permukaan tanah tidak semata-mata membuat kolonial Belanda abai akan keamanan lokasi pertambangan. Terlebih, lokasi eksplorasi yang berada tepat di bawah Sungai Lunto tersebut membuat beberapa titik lubang tambang dengan kandungan batu bara yang tipis memiliki potensi besar terjadinya longsor. Kemajuan ilmu pengetahuan saat itu memberikan bukti nyata bagaimana matangnya konstruksi bangunan Belanda kala itu. Seperti dam dan ram pada beberapa bagian lubang tambang yang meskipun telah berumur lebih dari 100 tahun tetap kuat menahan beban tanah di lubang-lubang bekas pertambangan. Terlebih, bata-bata tersebut tersusun rapi dan merekat tanpa bantuan dari semen. Hal itu dapat dilakukan dengan penerapan metode khusus yang ketika itu populer di negara Jerman. Eksplorasi batu bara di Sawah Lunto merubah kota yang semula lahan sawah masyarakat di tengah lembah menjadi hidup dan ramai seiring dengan pembangunan di banyak sektor, salah satunya kereta api. Jalur kereta api yang dibangun mulai tahun 1888 merupakan salah satu dari 3 mega proyek penunjang dalam eksplorasi tersebut. Tidak tanggung-tanggung, 50 juta golden disiapkan pemerintah Hindia Belanda untuk menyukseskan eksplorasi itu. Pembangunan jalur kereta api oleh kolonial Belanda kala itu dilakukan bertahap. Tahap awal dimulai dengan pembangunan jalur kereta api dari Pelabuhan Teluk Bayur, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan selanjutnya dari Padang Panjang, Muaro Kalaban, dan terakhir di Sawah Lunto pada tahun 1892. Jadi awal-awal pengiriman batu bara sebenarnya dari kota Solo. Jadi pembangunannya berangsur-angsur. Dari dia ada kalau tidak salah ada 3-4 tahap. Dari Pulau Air pertama itu nyambung ke Padang Panjang, Padang Panjang nyambung ke kota Solo. Jadi awal-awal batu bara ini bawa ke kota Solo dibawa dengan kereta api ke Teluk Bayur. Nah, dari Sawah Lunto, dari lubang tambang itu dibawa oleh pedati, kerbau-kerbau, kuda, dan sapi. Nah, itu dibawa. Sekarang kita mulai masuki lubang dalam yang panjangnya 828 meter. Nah, kita akan menembus bukit yang dikerjakan oleh para kerja paksa dulunya, zaman Belanda dulu. Ini merupakan jalur kereta api semenjak zamannya kolonial Belanda dulu di era tahun 1887. Dan sekarang kita mulai mengaktifkan kembali rencana untuk wisata nantinya ke depan. Eksistensi kereta api kala itu, jejaknya hingga kini masih dapat dilihat jelas di Museum Kereta Api Sawah Lunto
yang tengah bersolek guna menyambut pengaktifan kembali jalur bersejarah tersebut. Lokomotif dengan nomor seri E1060 menjadi saksi sejarah lalu lintas pengangkutan hasil eksplorasi batu bara dari Sawah Lunto menuju ke pelabuhan Teluk Bayur untuk akhirnya dikirim ke negara Belanda. Lokomotif yang dikenal dengan sebutan Mak Itam tersebut pernah diangkut ke Ambarawa sebelum akhirnya dibawa kembali ke Sawah Lunto sebagai ikon dari Museum Kereta Api. Ya, sekarang kita udah berada di belakang kita ada lokomotif seri E1060. Ini salah satu lokomotif yang pernah berada dulunya di era tahun 1966 di kota Sawah Lunto untuk pengangkutan batu bara dari kota Sawah Lunto sampai kota Padang. Dan juga ini pada tahun 1996 seri E1060 pernah dibawa ke Jawa Tengah, yaitu ke Ambarawa dulunya, ke Ambarawa. Tahun 2008 Mak Itam yang digelarin dengan Mak Itam ini dipulang kampungkan ke Sawah Lunto untuk menjadi ikonnya Museum Kereta Api Kota Sawah Lunto. Usaha pertambangan yang dibangun pemerintah Hindia Belanda di Sawah Lunto ketika itu terbilang modern. Selain sarana transportasi kereta api, pada tahun 1918, Belanda juga turut membangun dapur umum yang hingga kini masih berdiri dengan kokohnya. Gudang Ransum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertambangan batu bara di Sawah Lunto. Gedung ini dahulunya difungsikan sebagai kawasan dapur umum bagi pekerja tambang. 20 tungku besar dengan sistem uap panas disiapkan untuk memasak lebih dari 65 pikul beras atau setara dengan 3.900 kg nasi untuk para pekerja tambang, keluarga pekerja tambang, serta pasien rumah sakit. Dengan menu makanan yang disiapkan berupa nasi, daging, ikan asin, telur asin, sawi putih, sawi hijau, dan juga kol. Pemberian makan pun dilakukan 2 kali setiap harinya, yakni di siang dan malam hari. Meski pada masa tersebut kerja paksa dilakukan, akan tetapi menu yang diberikan terbilang cukup baik. Operasional dari dapur umum ini sepenuhnya berakhir pada tahun 1945. Sejak saat itu gudang Ransum beberapa kali beralih fungsi hingga akhirnya pada 2005 pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai museum hingga saat ini. Dapur umum ini berfungsi sampai zamannya kita merdeka. Kemudian setelah merdeka, dapur umum ini berubah fungsi menjadi perkantoran. Kemudian di tahun 1960 sampai 70-an, dapur umum ini berfungsi sebagai sekolah. Kemudian dari tahun 1980-an sampai 2004, museum ini berubah fungsi menjadi hunian masyarakat. Di tahun 2005, kawasan dapur umum ini berubah fungsi menjadi Museum Gudang Ransum yang diresmikan oleh Bapak Yusuf Kalla pada tanggal 17 Desember 2005. Museum Gudang Ransum ini terdapat beberapa bangunan, diantaranya dapur umum. Di sini dulunya berfungsi sebagai aktivitas memasak. Kemudian ada tungku pembakaran yang dimana dulunya memasak di dapur umum ini menggunakan uap panas. Nah, uap panas ini berasal dari tungku pembakaran tadi. Kemudian juga ada bangunan pabrik es yang berfungsi dulunya sebagai pendinginan makanan dan konsumsi orang Belanda. Kemudian juga ada bangunan gudang penyimpanan bahan makanan basah, itu untuk menyimpan bahan-bahan sayur-sayuran dan daging-daging. Jadi untuk kebutuhan mulai dari beras dan juga untuk daging sendiri, di samping dapur umum itu atau rumah Ransum ada rumah potong hewan. Dan di sini juga Belanda sistemnya sudah mulai pengadaan waktu itu. Mereka sudah melakukan pengadaan-pengadaan untuk bahan makanan, mulai dari beras, bahan makanan lain, dan juga di situ banyak juga terjadi korupsi. Jadi sebenarnya saat
pengadaan-pengadaan yang ada di dapur umum itu mereka tenderkan kepada pihak-pihak ketiga, termasuk dengan orang-orang Cina. Itu sudah ada semacam penyelewengan di sana, seperti kualitas, kuantitas, itu ada deviasinya. Jadi memang itu banyak sekali terjadi ketimpangan di Sawalunto ini. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tambang peninggalan Belanda ini sempat diambil alih oleh perusahaan daerah Ombilin Sawah Lunto sebelum akhirnya bergabung di bawah naungan perusahaan negara PT Bukit Asam. Namun, turunnya harga batu bara yang terjadi pada 1999 tidak mampu mengimbangi biaya produksi yang dikeluarkan untuk penambangan, membuat pertambangan batu bara di Sawah Lunto terpaksa dihentikan. Dan pada tahun 99 itu memang secara harga batu bara itu turun dan juga kebutuhan untuk operasional menambang itu besar, jadi tidak imbang lagi. Akhirnya perusahaan tambang berhenti secara resmi itu sekitar tahun 1999 dan itu berhenti secara total itu sekitar 2003. Dan itu memang ditandai tahun 1999 itu ditandai saat pergantian malam tahun baru, itu membawa gerbong terakhir ke Teluk Bayur batubara dari Sawalunto. Itu sangat emosional sekali. Kondisi ini perlahan membuat Sawah Lunto semakin terpuruk dan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Kota yang dahulunya ramai dengan lalu lintas pertambangan seketika perlahan hilang. Tidak hanya itu, kondisi ini membuat banyak masyarakat Sawah Lunto memilih untuk eksodus keluar dari kota Sawah Lunto untuk mencari penghidupan baru. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Sawah Lunto untuk berkembang dan berevolusi dari kota tambang batu bara menjadi kota tambang yang berbudaya. Banyak orang keluar eksodus dari Sawah Lunto karena terjadi kekacauan di mereka mulai masyarakat umum menambang liar di bekas-bekas tambang Bukit Asam. Akhirnya para legislatif, pemerintah kota dan masyarakat berembuk duduk bersama. Mereka duduk apa ini rencana ke depan Sawah Lunto agar Sawah Lunto dapat bertahan sebagai sebuah kota. Akhirnya muncul sebuah visi kota, yaitu Sawah Lunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dengan kekuatan tambang, tinggalan bersejarah kejayaan tambang ini dimanfaatkan untuk wisata dengan budayanya. Nah, itu diterbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2001. Itu visi misi Kota Sawah Lunto. Dan itu diturunkan dengan buku Sawah Lunto 2020 dengan langkah per tahun. Per 5 tahun hingga 2020. Dan proses itu terus berjalan, mulai dari pendataan tinggalan bersejarah, menjadikan cagar budaya, merevitalisasi, menjadikan bekas dapur umum dulunya yang dihuni oleh 30 kakak menjadi Museum Gudang Ransum. Termasuk Museum Suro, Museum Kereta Api. Begitu. Tidak hanya batu bara, pada masa pendudukan Belanda kala itu, songket turut menjadi perhatian para noni-noni Belanda karena keindahan hasil tenunan yang khas dari kota itu. Bahkan, ketertarikan para noni-noni Belanda terhadap kain tenun songket khas Silungkang kala itu turut membawa pengaruh besar pada perbaikan kualitas penenun songket di Sawah Lunto masa itu. Ya, songket Silungkang yang kita kenal sampai saat ini dan juga memang ada hubungan dengan songket yang ada di Sumatera Barat seperti di Pandai Sike. Memang di awal-awal songket ini perkembangannya itu sebelum Belanda masuk saat zaman kerajaan. Namun saat Belanda masuk itu Belanda mulai juga melakukan semacam pembinaan ke para pengrajin songket untuk kualitasnya lebih ditingkatkan. Bahkan tahun 1926 Belanda membawa para pengrajin ini ke Belgia untuk berpameran. Bahkan mereka membekali para pengrajin untuk lebih meningkatkan kualitas dari hasil tenun mereka. Tenun songket Silungkang terkenal dengan kualitas kain tenunnya yang sangat tinggi,
Tidak hanya kilau benang beragam motif unik saja, tetapi songket juga berfungsi sosial sebagai alat kelengkapan busana tradisional. Lebih jauh, pada tenunan songket tersebut terkandung nilai filosofi kehidupan orang Minang dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari nilai kesakralan, keindahan, ketekunan, ketelitian, dan juga kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut, proses perangkaian benang-benang itu tidak mungkin terwujud menjadi sehelai tenun songket yang indah. Seperti proses anian banang yang dilakukan Pak Yusri Janas. Pria yang hampir memasuki usia kepala 7 itu telah menekuni profesi ini selama puluhan tahun. Kesabaran dan ketelitian menyusun dan merapikan benang sebelum digulung ke dalam ubun menjadi kunci utama kesuksesan anak tenun menciptakan kain tenun yang sempurna. Karakteristik yang berada di setiap benang yang digunakan menjadi penentu sisir apa yang akan digunakan dalam mengani benang tenun. Karena jika proses anian benang mengalami kesalahan, para anak tenun yang melanjutkan proses penenunan tidak akan mendapat hasil maksimal dari proses pembuatan tenun songketnya. Jadi setelah habis itu tergantung orang tenun lah yang mengendaki. Kadang sisir orang tu sisir 70, ada yang sisir 25, ada yang sisir 72. Jadi kalau sisir 25 masuk benang 2.500. Kalau sisir 70 masuk benangnya 2.900. Kalau sisir 72 masuk benangnya 3.000. Pertama dicelup, bikin warna. Ada yang hitam, merah, hijau, biru, macam-macam lah warnanya. Habis dicelup, dituring menyalin ke bulu. Habis menyalin bulu baru dianian. Habis anian dimasukkan ke bun. Habis di bun baru dibawa orang tenun. Benang-benang yang telah tersusun rapi di dalam ubun akhirnya dibawa oleh para anak tenun pulang untuk diproses menjadi kain songket yang diinginkan. Dulunya di Minangkabau, terutama Silungkang, menenun merupakan pekerjaan yang dilakukan serta dikuasai oleh wanita. Keyakinan tersebut hingga kini masih tertanam di dalam diri para wanita Minang di Silungkang. Salah satunya Sari Meliza yang mulai belajar menenun sejak lulus dari sekolah menengah atas. Menenun memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Tingkat kesulitan ini tergantung motif yang dibuat. Semakin rumit motif yang diinginkan, semakin lama proses yang dijalani oleh anak tenun. Namun biasanya dalam sehari, penenun songket bisa menghasilkan 1 helai kain dengan maksimal per minggunya sebanyak 5 hingga 6 helai kain tenun. Sebenarnya tidak ada kesulitan, cuma tergantung mood juga kan. Yang ngacuk bek masalah tuh timpang kain. Kadang setiap kain kok bunyo ndak lurui doh. Jadi harus pandai awak mensiasatinya supaya bakpo caranya ndak timpang gitu ha. Nyo kalau timpang kain tuh bek kok ndak lancak hasilnya doh. Supaya orang menjahit harus data dari tenun tuh. Itu kalau kesulitan baju, kalau tibombe sarung atau rok kan bisa dikolik namanya di datan gitu ha. Kalau baju ndak bisa, cacek kainnya ya. Pernah balang banangnya waktu uni manuriang ndak nampak do nyo nomor kodenya setiap banang tuh kan beda. Ndak perhatikan do kan lah dijadikan kain berbeda nyo. Harus dibuka tuh. Dulu pernah sekali kalau bek rok kok tabunya 9 kan. Uni bek 7 uni sangkol lah sampai lata karek kain, kira pendek kain. Itu ndak laku dong. Ya ndak mencapai target panjangnya. Songket Silungkang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Bahkan sudah ditetapkan juga menjadi indeks geografis. Dan Sawah Lunto sendiri untuk memelihara dan melestarikan tinggalan songket ini mengadakan beberapa event. Mulai dari pembinaan para pengrajin, kualitas, bahkan Sawah Lunto sudah event, kalau tidak salah yang ke-7 itu membuat Sawah Lunto International Songket Silungkang Karnaval. Dan harapannya memang dengan adanya Siska ini dapat terus mensuarakan dan terus mengkampanyekan tinggalan warisan budaya tak benda di Sawah Lunto. Tentunya kita berharap dengan adanya
karnaval itu dapat ditingkatkan lagi levelnya, tidak hanya di Sumatera Barat nasional, bahkan nanti para pengrajin dari misalnya dari Thailand, dari Kamboja bisa berpartisipasi ke Sawah Lunto. Eksistensi Sawah Lunto sebagai kota tambang yang berbudaya tidak lepas dari sejarah pertambangan batu bara di kota ini. Orang rantai, lubang tambang, songket silungkang, dan peninggalan bersejarah lainnya telah membawa Sawah Lunto ke mata dunia sebagai kota multi etnis dan berbudaya, sehingga menjaga kelestarian cagar budaya, adat, dan alamnya sama dengan menjaga pusaka sejarah yang terus hidup di Sawah Lunto.